Halo teman-teman, welcome to our educational channel. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik. Seperti halnya merapikan rumah, mengatur jadwal, dan menggunakan waktu secara efektif bisa membuat hidup lebih menyenangkan. Kita jadi lebih sadar bagaimana kita menghabiskan waktu yang berharga dan menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Mari kita mulai perjalanan untuk merapikan jadwal dan menyambut hidup yang lebih memuaskan dan menyenangkan. Siap? Mari kita mulai! Langkah pertama untuk mengatur waktu dengan efektif adalah dengan mengenali tugas-tugas yang paling penting. Bayangkan, teman-teman, daftar tugas kita seperti lemari pakaian kita. Setiap tugas ibarat sehelai pakaian. Ada yang sering kita pakai, ada pula yang jarang disentuh. Untuk itu, mari kita buat daftar prioritas. Tuliskan semua tugas yang perlu diselesaikan, lalu urutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Tugas yang paling penting dan mendesak diletakkan di posisi teratas. Seperti kita menyimpan baju favorit di bagian lemari yang mudah dijangkau. Dengan begitu, kita bisa fokus pada hal-hal yang paling penting terlebih dahulu, tanpa terbebani oleh tugas-tugas yang sebenarnya bisa ditunda. Ingat, fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Menyelesaikan satu tugas penting dengan baik lebih bermakna daripada menyelesaikan banyak tugas kecil namun kurang berdampak. Seperti halnya merapikan lemari, memprioritaskan tugas membantu kita menciptakan ruang dan kejelasan sehingga kita dapat menggunakan waktu dengan lebih bijaksana. Pernahkah teman-teman merasa semangat di awal pekerjaan, namun semangat itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu? Disinilah teknik Pomodoro hadir sebagai penyelamat. Teknik ini mengajak kita untuk bekerja secara terfokus selama 25 menit tanpa gangguan. Seperti halnya kita mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk merapikan baju dengan rapi. Setelah 25 menit, istirahatlah selama 5 menit untuk menyegarkan pikiran. Seperti halnya kita mengagumi kerapian lemari setelah merapikannya. Setelah 4 sesi Pomodoro, berikan diri kita istirahat yang lebih panjang, sekitar 20-30 menit. Istirahat yang cukup memungkinkan kita untuk kembali dengan energi yang terbarukan, siap untuk menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya dengan lebih fokus dan efisien. Seperti halnya merapikan rumah sedikit demi sedikit dapat memberikan hasil yang luar biasa. Teknik Pomodoro membantu kita menaklukkan tugas-tugas besar secara bertahap dengan fokus dan semangat yang terjaga. Hei, di zaman sekarang ini, kita seringkali tergoda untuk melakukan banyak hal sekaligus, atau yang biasa disebut multitasking. Namun, tahukah teman-teman bahwa multitasking justru dapat menjadi musuh produktivitas kita? Bayangkan, saat kita merapikan lemari sambil memasak dan menjawab telepon, fokus kita terpecah dan kita tidak dapat melakukan ketiga hal tersebut dengan maksimal. Hasilnya, masakan mungkin gosong, baju terlipat tidak rapi, dan telepon terjawab dengan kurang fokus. Begitu pula dengan pekerjaan atau tugas-tugas kita. Saat kita mencoba melakukan banyak tugas sekaligus, fokus kita terbagi, kualitas pekerjaan menurun, dan waktu penyelesaian tugas menjadi lebih lama. Daripada multitasking, mari kita fokus pada satu tugas pada satu waktu. Selesaikan satu tugas dengan tuntas sebelum berpindah ke tugas berikutnya. Dengan begitu, kita dapat memaksimalkan fokus, energi, dan kualitas hasil pekerjaan kita. Seringkali kita merasa sulit untuk menolak permintaan orang lain, meskipun sebenarnya waktu kita sudah sangat terbatas. Kita tidak ingin mengecewakan orang lain, namun kita juga harus belajar untuk memprioritaskan diri sendiri. Seperti halnya kita menata rumah, kita perlu menentukan barang apa saja yang benar-benar penting dan memberikan kita kebahagiaan. Barang-barang yang tidak perlu atau tidak lagi spark joy, sebaiknya kita singkirkan untuk menciptakan ruang yang lebih lapang dan nyaman. Begitu pula dengan waktu kita. Kita perlu belajar untuk mengatakan tidak pada permintaan atau tugas-tugas tambahan yang dapat mengganggu jadwal dan prioritas kita. Menolak dengan sopan dan memberikan alasan yang jelas, menunjukkan bahwa kita menghargai waktu kita dan waktu orang lain. Ingatlah, mengatakan tidak pada hal-hal yang kurang penting akan memberikan kita lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Manajemen waktu bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Sama seperti kita selalu berusaha untuk menjaga kerapian dan kebersihan rumah,
kita juga perlu secara berkala mengevaluasi dan merefleksikan cara kita mengelola waktu. Luangkan waktu di akhir hari atau di akhir minggu untuk meninjau kembali apa yang telah kita capai dan apa yang dapat ditingkatkan. Apakah ada waktu yang terbuang sia-sia? Apakah ada tugas yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat? Dari refleksi tersebut, kita dapat belajar dari pengalaman dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Kita dapat mencoba strategi baru, menyesuaikan jadwal, atau mencari cara yang lebih efektif untuk mengelola waktu kita. Ingatlah teman-teman, manajemen waktu yang efektif adalah tentang memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk mencapai tujuan dan menjalani hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Itulah 5 tips untuk mengatur waktu secara efektif. Ingat, waktu adalah sumber daya yang sangat berharga. Dengan mengelolanya dengan baik, kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih efektif dan tetap menikmati waktu luang kita. Seperti halnya merapikan rumah, mengatur waktu memungkinkan kita untuk menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar memberikan kegembiraan dan makna dalam hidup kita. Ini adalah perjalanan perbaikan terus-menerus. Dan setiap langkah kecil itu berarti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Sampai jumpa di lain waktu.